Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Mari saya mengajak kita semua mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Yehezkiel pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus. Baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu, aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta, dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta, dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang setengah hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Sadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu
Dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak tercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, serta mentahirkan, dan dengan demikian mentapiskan mezbah itu. Sudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Dalam pasal ini Yehezkiel berbicara mengenai tema kembalinya kemuliaan Allah. Setelah melewati serangkaian penglihatan tentang bait suci dengan ukuran yang sangat teliti, Yehezkiel diantar ke dalam sebuah penglihatan yang sangat penting, yakni kemuliaan Allah kembali bertahta di tengah umatnya. Kehadiran kemuliaan Allah yang dimanifestasikan dalam suara air terjun yang menderu dan bumi yang bersinar membuat Yehezkiel menyembah dengan bersujud. Setelah dibawa melihat bait suci yang dipenuhi kemuliaan Allah, Yehezkiel mendengar firman Allah bahwa ia akan bertahta di bait suci dan memerintah bangsa Israel dengan menghapus kehidupan dosa dan kehidupan yang jahat, sehingga mereka selama-lamanya menjadi umat kesayangan Allah yang menaati hukum dan peraturan Allah dengan sempurna. Adapun latar belakang dari peristiwa ini adalah akibat segala kekejian yang dilakukan umat Israel dalam bait suci. Kemuliaan Tuhan meninggalkan baitnya, pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11 ayat 25. Inilah klimaks dari seluruh penglihatan Yehezkiel, yaitu kemuliaan Allah telah meninggalkan bait suci akibat dosa umatnya di dalam pasal 10 ayat 18 sampai 20. Melalui pintu gerbang timur, kemuliaan Allah meninggalkan bait suci yang lama. Pasal 10 ayat 19, melalui pintu gerbang timur pula kemuliaan Allah kembali kita bisa lihat dalam pasal 43 ayat yang kedua dan yang keempat. Penglihatan ini menyatakan pengampunan dan pemulihan Allah terhadap umatnya. Allah sendiri menyatakan bahwa bait suci adalah tempat tatah dan tapak kakinya. Ia akan menjaga Israel tidak menajiskan namanya. Segala kenajisan Israel akan disingkirkan karena raja mereka adalah Allah yang kudus. Dinding yang melingkupi kompleks bait suci memisahkan segala kenajisan dari kesucian Allah yang hadir dalam hidup mereka. Yehezkiel disuruh menggambarkan rancangan bait Allah yang baru. Melalui gambar itu, bangsa Israel diingatkan dan diajar tentang kekudusan Allah. Selain itu, mereka diingatkan untuk melakukan dengan setia segala hukum Allah. Sungguh suatu hal yang indah karena Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan penuh kasih, Allah akan membimbing mereka kepada kehidupan baru. Dalam gambaran kemah suci, ruang maha kudus adalah tempat Allah bersemayam dengan tutup pendamaian dan tabut perjanjian sebagai tahta dan tempat meletakkan tapak kakinya. Saat Israel melihat rancangan bait suci itu, mereka akan malu oleh berbagai kesalahan mereka. Pemulihan bait suci diikuti dengan peraturan dan hukum yang harus dilakukan mereka dengan setia. Mereka wajib menjaga daerah puncak gunung sebab tempat itu adalah tempat kudus Allah. Selanjutnya dalam ayat berikutnya, pasal 43 ayat 13 sampai 27. Di sini dijelaskan bahwa Allah akan mengembalikan fungsi bait suci
sebagai tempat peribadatan bangsa Israel dengan menghidupkan kembali upacara penyucian persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian, dan korban keselamatan. Karena bait suci adalah pusat kehidupan dan peribadatan bangsa Israel, maka dikembalikannya fungsi bait suci itu melambangkan pemulihan relasi dengan Allah serta menandakan kehadiran Allah di tengah mereka sebagai sumber berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini di mana kita merasa Tuhan berada jauh dari kita. Meski kita mencoba menghampirinya dengan doa yang kusuk sekalipun, kita tetap merasa Allah tak dapat dijangkau oleh kita. Apakah yang menyebabkan perasaan seperti ini muncul di dalam hati kita? Pengalaman umat Israel bersama dengan Allah menuturkan kepada kita bahwa salah satu alasan Allah meninggalkan umatnya yaitu keberdosaan umatnya. Kedegilan hati manusia yang condong kepada dosa tak berpadanan dengan sifat Allah yang kudus. Maka ketika umatnya memilih kecemaran, Allah pun pergi. Maka dampaknya adalah umat Israel harus mengalami pembuangan. Akan tapi Allah tidak selamanya murka, karena sifatnya kasih yang kekal. Allah mengampuni. Penglihatan Yeskiel kali ini merupakan klimaks dari seluruh penglihatan yang dia terima, yakni pernyataan pengampunan Allah yang akan memulihkan umatnya. Kehadiran Allah kembali di tengah umatnya menyingkirkan kenajisan dan keberdosaan Israel. Maka umat Israel harus hidup dalam kesetiaan kepada Allah dan tidak menyimpang dari perintahnya. Berita pemulihan dari Tuhan hingga kini masih terus bergema dan menjadi penghiburan bagi setiap umat Tuhan hari ini yang merasakan bahwa Allah berada jauh darinya. Pengasihan Allah yang nyata melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah selalu sedia mengampuni dosa kita. Namun pengampunan dari Allah harus diikuti dengan pembaruan sikap hidup yang selaras dengan perintahnya, yaitu pertobatan hidup dari tingkah laku hidup yang lama. Diperlukan sebagai pemurnian dari kekotoran dosa dan tingkah laku kita yang jahat, agar Allah dapat tinggal bersama dengan kita. Dan kemudian hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus harus meresap di setiap aspek hidup maupun tingkah laku kita sehari-hari. Berbaliklah dari dosa yang sering kita sukai dan tinggalkan semua kebiasaan buruk yang masih kita pegang. Kemudian akuilah Tuhan, maka Tuhan akan menguduskan hidup saya dan saudara bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa kekudusan hidup di hadapan Tuhan, mustahil kita bisa bergaul dan Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Di saat kita merespon kehadiran Tuhan dengan pertobatan, hidup kudus, setia pada aturan Tuhan, maka di situ akan ada pemulihan yang datangnya dari Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ingatlah hari ini, kalau doa saya dan saudara belum dijawab, ingat baik-baik, mungkin saja Tuhan kelihatan terasa jauh dari hidup kita. Tapi percayalah, mungkin belum waktunya Tuhan. Itu bisa jadi. Dan mungkin kemungkinan yang lain bahwa mungkin saja Tuhan menunda untuk hal yang lebih baik dari kita. Atau mungkin juga, atau bisa saja apa yang dilakukan oleh bangsa Israel juga kita lakukan hari ini, sehingga Tuhan terasa jauh bagi hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, hari ini mari bersama kita koreksi hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar bahwa pertobatan dari dosa kami yang lama dan hidup kudus di hadapan Tuhan yang akan selalu membawa kami untuk terus bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan akan selalu berada di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.